Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola candlestick yang terdiri dari 3 candlestick. Perhatikan contoh gambar ini. Ini adalah bentuk umum dari candlestick pattern yang bernama Morning Star, ya. Formasi 3 candle ini yang kita sebut dengan Morning Star ini diawali dengan candle bearish, ya, yang dibuka di angka atas ini, lalu kemudian dia turun ke bawah. Candle bearish-nya ini bisa cukup panjang seperti itu, lalu kemudian diikuti dengan open gap down. Jadi hari kemudian terjadi open gap down, jadi harga pembukaannya itu gap down, lalu kemudian dia naik, tapi naiknya itu tidak lebih tinggi dari body candle sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, candle yang kedua ini, hari kedua ini, dia bisa bullish, juga bisa bearish. Jadi sama saja, seperti itu. Nah, lalu kemudian di hari ketiga, hari berikutnya, maka dia open gap up, ya, open gap up. Jadi harga open atau harga pembukaannya itu gap up, lalu kemudian dia naik ke atas, ya. Semakin panjang semakin baik, seperti itu, ya. Lalu ditutup positif seperti itu. Yang intinya candle ketiga ini bullish, ya. Candle pertama bearish, candle ketiga bullish, candle kedua itu bisa bearish, bisa bullish. Seperti itu, ya. Inilah yang kita sebut dengan candle morning star, ya. Candle formation yang bernama morning star yang menandai, ya, yang menandai pergantian arah dari posisi bearish market menjadi bullish market, seperti itu. Nah, contohnya ada di grafik ini, ya. Ini adalah grafik S dan P mid cap 400, ya. Jadi yang terjadi adalah bahwa tren pasar itu sebenarnya sedang downtrend dulu, ya. Diawali dengan downtrend, lalu kemudian terjadilah nomor 2 ini bearish candle. Lalu kemudian dia open gap down, ya, open gap down, lalu kemudian dia, kalau di dalam chart ini dia bearish, ya, tapi bisa juga bullish gitu pada kondisi chart yang lain seperti itu. Lalu kemudian skenario berikutnya terjadi gap up. Hari ketiga terjadi gap up, lalu kemudian dia terjadilah bullish candle, ya. Setelah formasi ini terjadi, maka potensi besar sekali untuk kemudian terjadi reversal ke arah bullish, ya, seperti ini, ya. Nah, ini membuat candlestick morning star ini, candlestick formation yang namanya morning star ini menjadi sangat penting dan sangat ditunggu-tunggu oleh para trader saham atau investor saham. Seperti dengan candle-candle pembalikan arah yang lainnya, candle morning star ini cukup bagus ketika dia disandingkan dengan indikator yang mengukur volatilitas seperti stochastic slow, ya. Ketika morning star pattern ini terjadi ketika stochastic slow itu nilainya di bawah angka 20 atau dalam posisi oversold, maka itu akan menambah keakuratan dari candlestick formation yang ini, yang bernama morning star ini. Nah, seperti itu. Terdiri dari 3 candle, ya. Yang pertama adalah candle besar pada hari pertama, candle bullish, ya, bullish yang besar pada hari pertama. Lalu kemudian candle bullish atau candle bearish pada hari kedua. Lalu kemudian candle bearish yang kedua ini candlenya itu kecil, cenderung kecil, sedangkan candle bearish yang besar
terjadi pada hari ketiga. Jadi bentuk umumnya seperti yang Anda lihat pada layar ini. Ini adalah formasi candle yang bernama evening star yang menandai sebuah pola pembalikan ke arah bearish. Nah, pada hari pertama ya, bagian pertama dari pola pembalikan evening star ini adalah sebuah candlestick hijau ya, dengan yang bullish secara baik ya, dia besar, cukup panjang seperti itu maksudnya. Nah, pada hari pertama ini bullish market atau bull ini sedang memegang kekuasaan ya. Artinya tekanan untuk membeli itu tinggi sekali dan bahkan mungkin harga tertinggi malah tercipta ya. Pada suatu periode harga tertingginya itu tercipta. Nah, lalu kemudian hari kedua dia dimulai dengan open gap up ya. Perhatikan, dia langsung open gap up. Nah, dari pembukaan hari kedua ini pembukaannya ini terlihat sepertinya bull sedang memegang kendali atau tekanan belinya itu seolah-olah besar sekali, tapi ternyata itu tidak mendorong harga jauh lebih tinggi ya. Candlestick pada hari kedua ini cukup kecil dan dapat menjadi bullish atau bearish seperti yang ada di gambar ini, atau bahkan bisa juga candlenya itu netral atau semacam doji seperti itu ya. Dan secara umum candle bearish pada hari kedua adalah tanda kuat dari pembalikan yang akan terjadi. Jadi kalau ini candlenya ternyata bearish, maka ya itu adalah sebuah pertanda bahwa harga akan segera berbalik seperti itu. Dan ketika terjadi hari ketiga lagi, nah disitulah candlestick yang paling signifikan ya. Hari ketiga dimulai dengan gap down ya, open gap down ya, dan tekanan jual ya mampu menekan harga jauh ke bawah ya, dan ini seringkali itu sampai menutup candle yang pertama, jadi lebih rendah lagi dari candle yang pertama ini. Nah, ini adalah bentuk umum dari evening star ya. Nah, kita akan coba aplikasikan pada sebuah chart ya. Grafik ini, foto-foto ini kami ambil dari commodity.com. Nah, grafik ini adalah grafik dari saham ExxonMobil ya, menunjukkan contoh pola pembalikan bearish evening star yang terjadi pada akhir uptrend seperti pada gambar ini. Ya, kita bahas satu persatu ya. Jadi ini ada kenaikan yang bagus ya. Hari 1 ya, hari 1 pada pola evening star ini untuk saham ExxonMobil ini ya, terjadi candle pada angka 2 ini ya, perhatikan. Ini terjadi candle bullish yang cukup kuat, dan bahkan itu sangat kuat sehingga penutupannya sama dengan harga tinggi dalam satu harinya ya. Jadi nggak ada ekor di atas, nggak ada shadow di atas. Ini tandanya apa? Tandanya ini sangat-sangat bullish sekali. Jadi benar-benar kekuatan belinya sangat tinggi. Tapi ya, hari kedua itu memang melanjutkan sentimen bullish ya, karena hari sebelumnya terlihat sangat kuat, maka hari berikutnya dia malah open gap up ya. Jadi open gap up, naik ke atas gitu ya. Dan ternyata malah terjadi doji ya. Hari kedua ini doji yang merupakan candlestick yang menandakan keraguan-raguan ya. Lalu kemudian tekanan beli tidak dapat melanjutkan rally besar pada hari yang kedua ini ya. Mereka hanya bisa menutup lebih tinggi sedikit daripada harga pembukaan dari harga pembukaan. Jadi terjadi candle yang bisa dibilang ini candle doji seperti itu ya. Lalu hari ketiga dimulai dengan open gap down ya, open gap down, dan bahkan tekanan jual menguasai penjualan ya, atau menguasai perdagangan pada hari terakhir ini ya. Pembukaan ini sama dengan harga tinggi dan penutupnya itu sama dengan harga rendahnya. Jadi artinya ini benar-benar semua orang pengen menjual ini. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah,
Dan juga hari ketiga ini sangat signifikan. Kenapa? Karena bisa terlihat ini adalah garis tren atas ya, garis tren naik. Tapi sudah ditembus breakdown sama candlestick yang nomor 3 ini ya. Jadi ini sudah breakdown support garis trend line, juga terjadi juga pola evening star ini. Nah, ini dua hal ini sudah jelas-jelas bahwa ini adalah sebuah pertanda bahwa kita seharusnya sudah menjual saham ini, seperti itu ya. Dan kemudian seperti yang terlihat, kemudian harganya turun. Nah, seperti ini. Perhatikan di gambar ini, di layar Anda sekarang ini. Di sini intinya terdiri dari 3 buah candle yang negatif ya, terjadi berturut-turut pada uptrend. Jadi ketika dia uptrend terus terjadi penurunan 3 kali berturut-turut negatif terus, maka itu adalah three black crows ya. Tapi ya, konstruksinya seperti ini ya, perhatikan. Jadi candle pertama ya, perhatikan ya. Candle pertama itu adalah candlestick dalam uptrend ya. Dia bertubuh atau punya body merah atau hitam, yang jelas dia negatif ya. Setelah hijau, positif, maka candle pertama ini adalah negatif ya. Negatif tapi masih dalam serangkaian uptrend ya. Lalu kemudian candlestick kedua ya, diikuti itu bodinya juga merah atau hitam, yang jelas negatif ya. Harga pembukaan itu berada dalam body candlestick yang berikutnya ya. Ini kan bodinya candlestick pertama nih ya. Buka di sini, tutup di sini. Nah, pembukaannya ini ya, pembukaannya candlestick kedua ini berada di antara itu. Ya, jadi masih di body, di range body candlestick sebelumnya ya. Harga penutupan itu di bawah harga penutupan sebelumnya. Nah, penutupannya kan di sini. Nah, harga penutupan candle kedua di bawahnya, seperti itu ya. Perhatikan. Lalu candlestick ketiga itu bodinya hitam, merah atau negatif lagi ya. Harga pembukaan dalam batang atau body sebelumnya ya. Sama kayak kondisinya mirip dengan candlestick yang kedua tadi. Nah, yang ketiga ini juga sama, dan harga penutupan di bawah penutupan candlestick sebelumnya ya, seperti itu. Nah, setelah terjadi formasi ini ya, perhatikan sesuai dengan yang barusan kita jelaskan, yang kita sebut dengan three black crows ini, maka biasanya dia akan sedikit naik lalu kemudian dia turun jauh, seperti itu. Ini adalah sebuah pola candlestick reversal bearish yang terdiri dari 3 candle, dan ini sangat powerful. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi ini penting untuk dipelajari ya, penting untuk dipelajari ya. Dan kita akan mulai memperhatikan chart ini ya, sebagai contoh ya. Jadi baris pertama itu muncul dalam tren naik ya. Candlestick ini itu bisa muncul dalam tren naik, candlestick bearish yang pertama. Kalau di contoh ini kan bearish engulfing, kebetulan ada contoh bearish engulfing di sini. Nah, tapi dia candlestick negatif pertama ini masih berada dalam serangkaian pola uptrend ini. Baris pertama itu atau candlestick pertama itu muncul dalam tren naik, dan dua garis lainnya ini membuka di bawah harga pembukaan candlestick sebelumnya, tetapi di atas harga penutupan candlestick sebelumnya. Berarti intinya di body lah, seperti di range bodinya. Dan boleh bahwa harga pembukaan candlestick 2 atau ketiga itu sama dengan pembukaan candlestick sebelumnya. Jadi kalau yang kedua ini pembukaannya ya, yang kedua ini pembukaannya sama dengan pembukaan sebelumnya, ini boleh. Yang ketiga ini pembukaannya sama dengan yang kedua, ini juga boleh ya. Secara historis pola ini memiliki lebih banyak kondisi ya. Maksudnya misal bahwa candlestick
berikutnya harus membuka setidaknya setengah jalan ke candlestick sebelumnya seperti itu ya. Lalu persyaratan di candlestick sebelumnya itu adalah bahwa candlestick harus memiliki bayangan atau shadow bawah yang sangat pendek ya. Ini shadownya pendek. Ini juga shadownya pendek. Seperti itu. Ya. 3 candlestick hitam ini ya, 3 black cross ini itu muncul sebagai atau dengan body atau struktur yang panjang ke bawah seperti itu, masing-masing ditutup pada titik terendah baru ya. Dia ketiganya itu memiliki new low. Ini low baru, low baru, low baru seperti itu. Ya, ini perlu diperhatikan. Dan ini menunjukkan ya bahwa sentimen pasar itu sudah seperti itu, sudah pengen menjual saja gitu. Nah, 3 black cross ini sering disebut dengan sebuah atau sering membentuk zona resistensi ya. Akan tetapi terjadi bahwa 3 candlestick hitam atau negatif ini, merah ini, itu tidak menembus zona support terdekat ya, dan harga bergerak sideways. Jadi maksudnya adalah setelah ini terjadi itu biasanya akan sedikit sideways. Jadi misalkan dalam chart ini ya, chart ini dia setelah terjadi 3 candle ini, 3 black cross ini, maka dia akan miring pergerakan sideways sejenak ya, kemudian dia breakdown resistance breakdown support itu, terus kemudian baru lanjut ke bearish trend ya, seperti itu. Nah, seringkali polanya itu didahului oleh pola-pola pembalikan seperti engulfing, evening star, doji atau semacam ini. Nah, kebetulan di sini ada doji di sini, seperti itu, dan ada bearish engulfing seperti itu. Nah, ini biasanya diikuti semacam itu ya. Lokasi dari 3 black cross ini memang sangat penting ya. Lokasinya ini sangat penting ya. Jadi seandainya garis pertama atau body atau candlestick yang pertama ini menembus garis trend turun, jadi ini kan ada garis trend gitu ya, terus dia menembus ke bawah, seandainya itu terjadi, maka itu akan terjadi penurunan yang sangat signifikan seperti itu. Ketika itu confirm bahwa ini adalah 3 black cross seperti itu. Nah, pola 3 black cross ini akan batal ya, akan batal ketika diikuti ya, misalkan candle yang kedua atau ketiga ini itu diikuti atau setelahnya itu diikuti dengan candlestick yang harga penutupannya di atas harga pembukaan yang pertama ini, candlestick yang pertama. Jadi kalau setelah ini terjadi lalu kemudian dia naik, terus naiknya itu harga penutupannya itu di atas harga pembukaan candlestick yang pertama ini. Nah, maka ini pola ini sudah gagal. Seperti yang ada di chart ini, chart saham ini, dia turun, nah, terus kemudian mencoba untuk naik lagi, tapi tidak lebih tinggi dari candlestick pertama dari 3 black cross ini ya, perhatikan ya. Nah, tidak lebih tinggi ini. Jadi cuman sampai segini doang. Terus dia turun ya. Dia kemudian turun. Lalu karena di sini dia membentuk support baru ya. Nah, terus dia terjadi breakdown support di sini, dan perhatikan breakdown support ini disertai dengan volume yang cukup besar. Nah, maka ini sudah habis. Uptrendnya sudah habis dan ini saatnya untuk downtrend turun seperti itu. Jadi aturannya untuk membentuk 3 black cross ini adalah ya seperti itu. Jadi cukup menarik untuk dipelajari ya. Dan ini harus benar-benar dipahami oleh rekan-rekan trader semuanya, bahwa 3 black cross ini bukan sembarang candlestick pattern, karena jika sampai terjadi candlestick 3 black cross ini, candlestick pattern ini, maka kemungkinan besar itu memang terjadi pembalikan arah yang cukup valid seperti itu. Jadi
menjadi perhatian ya, harus diperhatikan oleh rekan-rekan semua dan dipahami. Tadi sudah kami sampaikan aturan-aturannya, aturan candle 1, aturan candle 2, lalu juga aturan candle 3, lalu pola pembatalannya seperti apa, pola ini batal ketika terjadi apa. Nah, itu harus dipahami oleh rekan-rekan semuanya supaya candle yang sangat penting ini bisa masuk ya. Dia adalah sebuah candlestick pattern yang menandakan sebuah pembalikan arah ke arah bearish ya, dengan konstruksi seperti yang Anda dilihat di layar ini ya. Jadi perhatikan candle yang punya layoutnya warna biru ini ya. Candlestick pertama ya. Candle ini secara umum berada pada uptrend ya, akhir uptrend, lalu kemudian dia menjadi sinyal pembalikan arah untuk menjadi bearish. Nah, jadi 3 baris hijau ini menunjukkan uptrend saja. Lalu kemudian, nah ini candle pertama, dia adalah candlestick yang berada dalam sebuah tren naik atau dalam uptrend. Candlenya putih atau biru atau hijau, yang jelas dia positif ya. Lalu kemudian candle kedua ya, candle kedua ya, tubuhnya itu hitam, bodinya itu hitam, merah atau yang jelas negatif ya. Body dari candlestick yang kedua ini ya, ini di atas tubuh atau di atas body candle sebelumnya. Artinya apa? Artinya dia selalu open gap up di sini ya. Jadi setelah candle panjang warna putih, candle positif ini, maka dia hari berikutnya dia open gap up. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan candlestick yang ketiga ini bodinya hitam ya, bodinya hitam atau merah atau yang jelas negatif, harga turun ya, dengan body menelan ya, tubuh candlesticknya ini, body candlestick yang ketiga ini menelan body candlestick yang sebelumnya. Jadi body yang terakhir ini menelan body yang sebelumnya, seperti itu. Jadi bentuknya kira-kira semacam ini. Nah, inilah rangkaian ini. Jadi 1, 2, 3 ya, candlesticknya terdiri dari 3 ini. Ini yang kita sebut dengan upside gap to cross ya. Sebuah pola pembalikan arah turun ya, 3 candlestick yang muncul dalam akhir tren naik ya. Nama pola ini terlihat seperti terdiri dari 2 candlestick ya, tapi sebenarnya ini terdiri dari 3 candlestick, yaitu 1 candle bullish dan 2 candle bearish, seperti itu. Nah, kita akan mulai mencoba menganalisis ya dari chart ini ya, chart saham ini ya. Candlestick pertama ya dibentuk oleh candlestick yang muncul sebagai candlestick panjang memiliki tubuh putih atau biru atau hijau, yang jelas dia positif ya. Candlenya panjang seperti itu, long white candle pada sebuah uptrend. Nah, candle ini bisa berupa long white body, long white candle gitu, atau marubozu, white marubozu, atau semacam itu ya. Yang jelas dia long white body candle, biasanya seperti itu. Lalu kemudian candle kedua ini ya, candle kedua ini bisa berupa candlestick yang berwarna hitam ya. Yang jelas dia turun, dia open gap up, lalu ditutup turun seperti itu, tapi masih di atas dari body candle yang sebelumnya ya. Jadi dia open gap up sekali lagi, terus ditutup turun, tapi masih di atas. Nah, seperti itu ya. Ini perlu dipahami untuk candle kedua ini. Lalu candlestick ketiga ini juga dibentuk oleh candlestick hitam atau merah. Yang jelas candlestick turun ya. Candlestick turun. Ini warnanya hijau ini, yang jelas dia turun ya. Ini candle turun. Biru ini juga candle turun. Ini candlenya turun
ya, tubuhnya, bodinya candlestick yang ketiga ini menelan candlestick yang sebelumnya, ya, perhatikan. Nah, harga penutupan ini berada masih di atas candlestick yang pertama, ya. Perhatikan ini, kan harga penutupan candlestick yang ketiga ini masih di atas dari candlestick yang pertama. Nah, ini penting ya. Tapi perhatikan ya, jika terjadi candle yang semacam ini, perhatikan ini ya, perhatikan yang teraplikasi pada saham ini. Nah, ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu, ya. Kapan konfirmasinya? Ketika dia jebol zona support. Supportnya di mana? Supportnya adalah di candlestick yang pertama. Jadi harga low dari candlestick pertama, ya sekitar di sini, ya, di titik ini. Ini adalah, jadi ketika terjadi support, jadi ini harus perhatikan supportnya dulu, ya. Supportnya ada di sini. Nah, lalu jika beberapa hari kemudian, perhatikan. Nah, di sini sempat turun tapi dia balik ke atas lagi, lalu turun lagi, terus turun lagi. Lah, pada ini black candle yang ini, yang panjang ini, perhatikan di layar. Nah, ini dia breakdown ke bawah. Nah, ini adalah pertanda bahwa Anda harus keluar. Ini adalah sinyal sell yang cukup kuat. Nah, setelah itu dia akan turun ke bawah seperti itu. Tapi pada umumnya ketika ini terjadi, maka harga biasanya ke samping, bergerak ke samping. Lah, nanti apakah dia breakout atau breakdown, nah itu bisa dilihat nanti. Nah, yang jelas ketika terjadi upside gap to close ini, maka yang harus Anda lakukan adalah pasang stop loss, ya. Pasang stop loss order, yaitu automatic order yang berada pada di sini. Jika harga turun di bawah ini, di bawah low candle pertama, maka dia otomatis langsung jual saja. Tapi kalau ternyata di hari kemudian, ya, di hari kemudian gitu, dia malah break out dari titik tertinggi dari ketiga candle ini, naik gitu. Nah, itu berarti tidak jadi reversal, tapi malah dia mungkin jadi zona akumulasi baru bagi smart money untuk kemudian melanjutkan uptrendnya seperti itu. Jadi ini bukan selalu menjadi candlestick yang menandakan reversal, ya, tidak selalu. Jadi cuman ini harus hati-hati saja ketika dia sudah terjadi ini candlestick yang semacam ini, upside gap to close ini, maka Anda harus segera pasang stop loss seperti itu. Ini adalah sebuah warning. Jika nanti ternyata naik lagi, lah, itu perlu disyukuri, berarti uptrendnya akan naik lagi. Umumnya seperti ini. Gambar ini kami ambil dari Investopedia. Nah, konstruksinya bagaimana? Konstruksinya adalah seperti ini. Jadi ini berada dalam uptrend, ya. Dua garis ini menunjukkan uptrend. Ya, sebelumnya itu ada candle yang naik itu dalam uptrend. Lalu kemudian ini candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Nah, ketiga candle ini membentuk yang kita sebut dengan advanced block candlestick pattern. Nah, konstruksinya adalah seperti ini. Candlestick pertama ini adalah candlestick berada dalam uptrend, ya, masih dalam rangkaian uptrend itu. Nah, dia punya white body atau intinya positif lah. Candle positif yang panjang seperti itu, ya. Lalu candlestick yang kedua white body juga, bentuknya gambarnya putih, bodinya putih atau candle positif. Lalu harga pembukaannya, perhatikan, harga pembukaan ada di dalam body atau tubuh badan candlestick sebelumnya, ya, di sini. Jadi masuk di sini. Nah, harga penutupan di atas harga penutupan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, candle ketiga itu mirip-mirip white body juga, atau candlenya itu positif. Harga pembukaan ada di dalam candle sebelumnya, yaitu candle kedua, dan harga penutupannya di atas, ya, di atas. Nah, candlenya itu semacam ini, ya, perhatikan.
seperti ini, lalu diikuti bukanya di body terus nutupnya di atas, lalu candle ketiga juga sama, buka di body dan nutupnya di atas, dan dia dari besar terus menuju ke sedang terus lebih kecil lagi. Nah, seperti itu. Pola umumnya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk aplikasi dari advanced block candlestick pattern ya. Ya, secara umum memang advanced block ini diklasifikasikan sebagai pola pembalikan arah saham, arah pergerakan harga saham turun ya, terdiri dari 3 candle ini. Nah, kita akan menganalisis ya. Jadi candle yang pertama ini candlestick putih yang muncul sebagai candle trend dalam naik. Perhatikan yang di sini nih, ya. Bentuknya itu mirip kayak gini, ya. Dia candlesticknya panjang dalam uptrend ya. Dan ini bisa jadi candlesticknya itu long white candle atau long white body candle atau opening white marubozu atau closing white marubozu atau white marubozu. Nah, seperti itu pokoknya long. Dia biasanya candle panjang yang pertama ini. Nah, candle yang kedua ini dibentuk candle apa saja bentuknya, yang jelas dia harus positif, putih ya. Seperti itu. Dibuka di body, ditutup di atasnya. Lalu yang ketiga ya. Ini muncul juga, tapi semacam ini, tapi dia bodinya lebih kecil dan cenderung mempunyai ekor seperti itu ya. Perlu diketahui ya, perlu diketahui ya. Bayangan atau ekor dari candlestick yang kedua dan ketiga, perhatikan yang di sini ya, itu harus lebih panjang daripada pola yang pertama ya. Pola yang pertama itu kan seperti ini lah. Jadi yang kedua ketiga itu harus ada yang lebih panjang seperti itu. Nah, itu menunjukkan kalau candlenya itu seperti ini, itu menunjukkan bahwa sebenarnya pola bull itu melemah ya, bullishnya melemah, mulai melemah ya. Dan perlu diketahui 3 candle ini tidak semena-mena langsung bisa diterapkan ya. Jadi kita harus memperhatikan supportnya. Di mana supportnya? Nah, konfirmasi akan terjadi ketika dia break support ya, support yang di bawah sini. Supportnya adalah harga low dari atau harga low atau harga open juga boleh dari candlestick yang pertama ya. Jadi di sini atau di sini. Tapi biasanya kalau harga candle terjadi berikutnya itu penutupannya itu sudah di bawah ini, penutupan ya, harga penutupan, sekali lagi saya ulangi, kalau harga suatu saat setelah 3 candle ini terjadi terus kemudian turun, nah turunannya itu di bawah lalu close di bawah harga open ini, yang candle yang pertama, maka seperti dengan black candle yang terjadi ini pada hari ini ya, yang saya tunjuk dengan scroll ini. Nah, ini adalah pertanda konfirmasi bahwa ini sudah saatnya untuk beli, karena tren bullish akan segera berakhir lalu diakhiri atau dilanjutkan dengan tren bearish yang cukup panjang seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya. Dan pola advance block ini tergolong sangat langka ya, jarang terjadi dalam pasar saham. Tapi ketika ada, konsepnya adalah ketika saham itu candlenya, grafiknya ke atas itu panjang, terus lalu kemudian masih positif tapi agak menurun, terus kemudian masih positif tapi semakin kecil ya, itu adalah tanda pembalikan arah. Jadi jenengan rekan-rekan semua bisa mulai jual sebagian, atau mungkin kalau nanti sudah breakdown support yang seperti yang saya tunjukkan tadi, maka itu adalah saat yang tepat untuk jual total seperti itu. Tapi jika tidak jadi break support tapi malah breakout dari level tertingginya di sini, breakout ke atas, nah ke atas gitu, ke atas dari titik tertinggi ini, maka itu adalah saat yang cukup bagus untuk membeli. Tapi sebelumnya harus tidak ada breakdown dulu, jadi langsung breakout gitu malah bagus. Tapi kalau
ini breakdown dulu terus baru breakout ke atas, ya sudah selesai, karena sudah breakdown sudah selesai. Ini adalah jika dia bullish mat hold, artinya mat hold yang berada pada trend bullish. Dan yang ini juga, ini adalah bearish mat hold. Jadi mat hold yang terjadi pada posisi trend turun ya. Jadi ada dua mat hold, bearish dan bullish. Keduanya adalah sebuah pola kelanjutan ya dari sebuah trend. Mat hold ini memiliki suatu kesamaan dengan upside gap to close. Kita sudah membahasnya ya, upside gap to close-nya. Bisa dilihat lagi di video yang sebelumnya. Namun yang membedakan adalah usaha candlestick setelah gap yang berusaha menutup gap dan berusaha menutup body candlestick yang pertama ya. Pada kejadian sebenarnya dapat diperhitungkan hingga setengah body candlestick besar yang pertama ya, seperti itu. Yaitu ada batasan bahwa bila candlestick yang pertama setelah gap ya, di sini setelah gap ini, lalu kedua dan ketiga ini tidak berhasil menyentuh atau menutup setengah body candle yang pertama yang besar ini, maka ini bisa kita simpulkan bahwa pola ini adalah bullish mat hold ya, atau mat hold seperti itu ya. Dan bisa juga pattern yang bernama mat hold ini tidak melulu candle hitamnya atau candle negatifnya itu tidak melulu 3 gitu, tapi bisa juga cuma 2 gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi kami terangkan ya. Jadi yang pertama ini terjadi tentang bullish mat hold ini, yang terjadi pertama adalah terjadi trend bullish ya, lalu kemudian ada satu candlestick besar panjang ya, positif ya, white body seperti itu. Lalu kemudian dia diikuti dengan sebuah candle yang gap up ya, sebuah candle yang gap up. Lalu kemudian setelah itu terjadi candle turun lagi, lalu turun lagi, berusaha menutup gap yang sudah terjadi ya, berusaha menutup gap, dan kadang-kadang dia turun sampai ke body dari candle besar yang pertama ini ya, paham? Jadi jika kemudian setelah beberapa candlestick negatif ini, lalu kemudian terjadi candlestick putih atau hijau atau yang jelas candlestick positif naik ke atas, nah sebelum turun di bawah setengah candlestick yang pertama, maka itu bisa dipastikan itu adalah yang namanya bullish mat hold ya. Artinya apa? Artinya tren akan berjalan naik kembali, tren akan melanjutkan kenaikannya lebih kuat lagi, seperti itu. Tapi ketika penurunan ya, setelah candlestick yang pertama ini, lalu kemudian terjadi gap, lalu turun, lalu ternyata breakdown dari harga low candlestick yang besar yang pertama ini ya, maka polanya gagal. Jadi tidak terjadi bullish mat hold, tapi dia akan turun seperti itu ya. Ini harus diperhatikan, lumayan tricky. Jadi pokoknya panduannya adalah setengah dari candle yang pertama ini. Jadi selama dia tidak turun di bawah setengah candle yang pertama ini, yang candle-candle ini, lalu kemudian naik lagi, nah itu adalah pertanda bagus bahwa tren akan melanjutkan naik ke atas. Nah begitu juga dengan bearish mat hold. Jadi dia sama ya teorinya, cuman dia bearish saja. Dia pada tren turun ya, lalu kemudian terjadi candle hitam, lalu kemudian dia naik sedikit, dia nggak sampai di atas high ini, dia langsung turun ke bawah. Nah itu adalah candle bearish mat hold, yang artinya itu adalah kelanjutan dari downtrend yang sedang terjadi, yaitu bearish trendnya itu akan berlanjut lagi, lebih panjang lagi, dan itu perlu diwaspadai seperti itu. Perhatikan yang di layar, terdiri dari 3 candlestick ya, bertubuh panjang secara berurutan yang terbuka di dalam tubuh
candlestick yang sebelumnya, ya, perhatikan. Jadi terjadi bearish dulu, ya, terjadi bearish dulu, lalu kemudian terjadi long white body, ya, atau long green body, pokoknya positif, candle positif yang bodinya panjang ke atas dengan ekor sangat kecil, lalu diikuti dengan candle kedua yang bentuknya hampir sama, ya, bentuknya hampir sama, tapi opennya itu berada di candle sebelumnya. Nah, hari ketiga juga sama, dengan candle yang bodinya panjang, ekornya kecil, lalu opennya berada di range body candlestick sebelumnya. Nah, setelah itu terjadilah bullish reversal. Nah, ini adalah candlestick yang sangat penting dalam pembalikan arah. Ini juga bisa digunakan untuk sinyal candle untuk kelanjutan, tren yang berkelanjutan. Jadi continuation selain reversal, ya. Jadi three white soldiers ini menunjukkan perubahan kuat dalam sentimen pasar dalam saham, ya. Ketika candlestick ditutup dengan shadow yang kecil, ya, shadow yang kecil, ini menunjukkan bahwa tekanan beli ini sudah mulai cukup kuat, dan ketika terjadi 3 candle ini, maka ini adalah sebuah hal penting yang harus dipikirkan oleh trader untuk dijadikan pertimbangan untuk mempunyai posisi di saham tertentu, ya, yang mengalami three white soldiers ini. Nah, perlu diketahui, ya, bahwa saat trading dengan three white soldiers ini kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar dia sudah berada pada titik jenuh beli, ya, atau overbought. Jika misalkan, ya, indeks RSI, indikator RSI mungkin sudah berada di atas angka 70 atau 80 bahkan seperti itu ketika terjadi pada candle ketiga ini, ya. Nah, makanya setelah itu biasanya, setelah three white soldiers itu biasanya akan terjadi semacam konsolidasi dulu, ya, semacam konsolidasi atau sideways secara jangka pendek. Tapi sebenarnya kemungkinan besar, ya, secara jangka menengah dia akan tetap bullish seperti itu. Jadi makanya itulah sebabnya ketika three white soldiers ini terjadi, maka sudah saatnya untuk nyicil. Jadi jangan langsung full power, tapi kita nyicil dulu. Kita coba aplikasikan pada saham Hewlett Packard ini, ya. Gambar ini kami ambil dari candlescanner.com seperti itu. Nah, ini dia ada penurunan, ya, dari sini dia penurunan seperti itu. Lalu kemudian di sini ada 1 2 3, ya, 1 2 3. Bentuknya mirip dengan ya, seperti ini, ya. Setelah turun dia naik, lalu hari kedua dibuka di range harga body ini, terus dia agak naik, ditutup naik lebih atas dari penutupan sebelumnya. Lalu hari ketiga buka lagi di dalam range body candle sebelumnya, lalu ditutup lebih atas dari harga penutupan hari kemarin. Nah, sama mirip dengan ini kita sebut dengan three white soldier setelah penurunan yang cukup lama, lalu kemudian terjadi three white soldier. Nah, di sini inilah setelah terjadi three white soldiers ini adalah kita sebaiknya mulai mencicil, ya, atau memasukkan mungkin 1/10 posisi dari porto dulu. Lalu setelah itu biasanya, ya, terjadi sideways dulu. Nah, ini yang terlihat terjadi sideways ke samping. Nah, ini adalah masa-masa yang enak kita gunakan untuk akumulasi. Mungkin hari ini beli satu, seperti itu. Nah, nanti pada saat yang tepat dia akan kemudian naik terus breakout seperti itu dan melanjutkan pola bullish trennya seperti itu. Nah, kira-kira beginilah cara menggunakan candle three white soldiers. Jadi jika Anda menemui pola candlestick three white soldiers ini, perhatikan baik-baik. Ini adalah posisi yang sangat penting
yang cukup akurat biasanya, apalagi jika diiringi dengan volume yang di atas rata-rata, untuk kita gunakan untuk membeli, ya, mengikuti price action dalam candlestick saham yang akan kita beli seperti itu.